di atas. Tapi mereka menganggap rezeki itu akan ada di bawah. Rezeki itu akan ada ketika mereka berada di pinggir-pinggir jalan. Tapi seorang ibu, seorang perempuan yang sudah mulai usianya mulai tua, beliau tidak pernah pindah ke bawah. Beliau tidak pernah mengingkari aturan yang ada. Ternyata beliau mengatakan kepada saya, "Mi, pakan hanane pinah. Tempat lon cik tino, cik hana lon pinah huyup. Pakan hana pinah, rezeki yang joknya Allah. Rezeki itu yang berikan Allah. Ma padum demeng selama deran di atuhnya. Diuro, saya bisa mendapat pendapatan 3 juta rupiah. Lakunya 3 juta. Dan kemudian ada untung. Tidak ada pun saya tetap akan ada di sini. Maka kita harus yakin yang memberikan rezeki itu adalah Allah SWT. Bukan tempat, bukan karena kita dekat dengan pembeli. Inilah contoh yang Allah tinggalkan. Allah ingin tunjukkan, memang orang-orang yang seperti ini tidak banyak. Hanya akan tinggal 1, 2, 3. Tapi merekalah yang akan membela kita di hadapan Allah. Kalau masyarakat kita tidak ada lagi yang berada di masjidnya Allah, tidak ada lagi yang berada di rumahnya Allah, di waktu subuh, di waktu malam hari, maka Allah akan turunkan bencana. Tapi karena masih ada yang melangkahkan kakinya ke rumahnya Allah, maka Allah masih selamatkan kita semua. Apresiasi yang kami berikan kepada jamaah subuh, baik di KMA maupun dari rombongannya Ustaz Pak Safwan Yusuf, Pak Zul, dan Ustaz Farudin. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus diikuti lagi dengan para pemuda dan sebagainya. Lagu-lagu tadi yang menginspirasi kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Burayan Tarmizi, Ananda Rara yang telah menciptakan lagu-lagu tadi. Lagu-lagu itu dikombinasikan tentang bagaimana mengajak orang ke masjid, bagaimana kita menghargai perjuangan masa lalu, bagaimana sosok pemuda yang kita harapkan, bagaimana sosok wanita yang kita harapkan, bagaimana Kota Madani itu menjadi cita-cita kita bersama. Kita ajak semua pihak. Dan ketika itu disampaikan, diaransemen oleh Bapak Anwar Fauzi beserta seluruh kru, seluruh tim yang datang dari Jakarta, menjadi sebuah yang sangat indah, sangat kita bisa nikmati. Mudah-mudahan syair tadi yang telah disampaikan itu akan menjadi syiar bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi kaula muda untuk benar-benar bisa bangkit bersama-sama untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model Kota Madani. Dirgahayu Kota Banda Aceh ke-809 tahun, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamal dan seluruh teman-teman yang telah membuat kegiatan ini luar biasa, kepada seluruh penerima award, kepada seluruh SKPD, seluruh dari Garuda, Indonesia, dari perbankan dan sebagainya yang selama ini memberikan dukungan. Sebelumnya, kepada nama yang akan kami sebutkan, kami mohon untuk hadir ke atas. Kategori spesial The Best Leader juga diberikan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Muhammad Hussein Hamidi.
Kategori spesial, Bapak Pembangunan Kota Banda Aceh diberikan kepada almarhum Insinyur Mawardi Nurdin M. Engineering SC, mantan Wali Kota Banda Aceh. Kategori The Best Implementator Pembangunan Kota Banda Aceh diberikan kepada almarhum Insinyur Zahrudin MSI, mantan Kepala Dinas PU Kota Banda Aceh. Kategori The Best Community Leader diberikan kepada Haji Harun Geci Lemi. Kategori Polisi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas diberikan kepada AKBP Dr. Andes Haji Adenan. Kategori Pelestari Manuskrip Aceh diberikan kepada Tarmizi A. Hamid. Banda Aceh Madani Award 2014 untuk kategori Pelestari Sejarah Gampong Pandi diberikan kepada Adian Yahya SEAK. Kategori Inisiator Taman Edukasi Pemulung diberikan kepada Maulidar Yusuf SPDI. Kategori Penghibah Tanah Titik Nol Banda Aceh diberikan kepada Insinyur Haji Akhyar Hasli. Kategori Pelestari Warisan Sejarah dan Budaya Aceh diberikan kepada Dr. Andes Nurdin AR, MHum. Kategori Pelopor Musik Etnik Aceh diberikan kepada Syekh Ghazali. Banda Aceh Madani Award 2014 untuk kategori Penggerak Safari Jamaah Subuh diberikan kepada Dr. Andes Haji Safwan Yusuf. Kategori Tokoh Masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani diberikan kepada Dr. Andes Tengku Haji Ghazali Abbas Adan. Kategori cendekiawan yang berperan aktif mendukung visi Kota Banda Aceh diberikan kepada Hajjah Adiwarni Husin. Kami mohon dengan segala hormat terlebih dahulu kepada Wali Kota Banda Aceh, Ibu Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal untuk bisa memberikan penghargaan kepada para penerima. Beri tepuk tangan hadirin berbahagia. Kami informasikan bahwa masih ada sekitar 15 penghargaan lagi yang akan kita berikan sesaat lagi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kota yang diberikan kepada pejabat publik, aparatur penyelenggara negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kepemudaan, dan warga masyarakat lainnya yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk tindakan atau perbuatan nyata dalam mendukung program pembangunan dan mendukung visi Kota Banda Aceh sebagai model kota madani.
Hadirin sekalian, lebih dari 30 penerima penghargaan akan diberikan penghargaannya pada malam hari yang berbahagia ini, diberikan langsung oleh PLH Wali Kota Banda Aceh, Ibu Haja Iliza Sadudin Jamal. Inilah para penerima penghargaan yang tentunya juga mewakili seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang sudah sangat berperan aktif untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani. Perlu kerja keras yang lebih lanjut dan sistematis tentunya untuk memberikan semangat kepada kita semua agar kemudian benar-benar bisa mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani. Sudah saatnya hadirin berbahagia, sudah saatnya untuk kita semua menyatukan tekad, bulatkan niat untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani. Baik, hadirin berbahagia, inilah 15 penerima penghargaan. Beri tepuk tangan. Tadi kata panitia, di ruangan ini lebih dari 1.000 orang, Pak. Tapi karena jawaban salamnya tadi lemah, saya pikir ini udah pada pulang. Ternyata setelah diulang benar masih ada 1.000 lebih di ruangan ini. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wal muslimin wal muslimati ikhwana. Selamat malam dan salam bahagia buat kita semua. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Dr. Andes Darmawan, Wakil Ketua DPRA, Bapak Tanwir Mahdi, Deputi Konsulat Amerika untuk Sumatera, Mr. Trevor Olson, Bapak Dan Lanut, dan juga hadir Ibunda Hajah Hamriah Zaini Bakri, Ibunda Nur Aini Adnan, Ibunda dari Ibu Nur Santi, dan juga yang saya muliakan Bapak Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Bapak Yudi Kurnia, beserta seluruh anggota DPRK Kota Banda Aceh, Bapak Dandim 0101 BS, Bapak Letkol Infantri Agus Budi Setio Raharjo, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Bapak Husni Tamrin SH, Bapak Wakapolresta Kota Banda Aceh, Bapak AKBP Dr. Andes Sugeng Hadi Sutrisno, Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Bapak Haji Yulman SHMH, Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Misran SH, Bapak Ketua MPU Kota Banda Aceh, Dr. Andes Tengku Haji Al-Karim Syekh, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Tengku Ibnu Sadan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bapak Reza Kalevi, dan juga Kepala BPM Provinsi Aceh, Bapak Zulkifli, Bapak Sekda, beserta Ibu Ketua Penggerak PKK sekaligus Ketua Dharma Wanita Kota Banda Aceh, Bapak Insinyur Amirida, suami saya tercinta, Tengku Ghazali Abbas Sadan, alhamdulillah sebagai DPD terpilih, dan Ketua Rapi Kota Banda Aceh, Pak Nasir Nurdin,
tamu istimewa kita pada malam ini, yaitu penceramah pada dakwah umum besok insya Allah di Taman Bustanu As-Salatin atau Taman Sari, yaitu Ustadz Felix Yesiau, Dutawan Dewan Jus untuk Indonesia Teguh Wisnu, para mantan wali kota Bapak Razali Yusuf, dan juga mantan sekretaris daerah Kota Banda Aceh Bapak Dr. Andes Muhammad Y dan Dr. Andes Idrus Hayat, anak-anak dari almarhum Bapak Mawardi Nurdin beserta keluarga, adik-adik dari almarhum yang berhadir pada malam ini, anak-anak almarhum dari Bapak Zaharuddin, para penerima anugerah Banda Aceh Madani Award yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, dan juga para camat, Bapak Kecil, Ketua Umum, Ketua Pemuda, tokoh-tokoh wanita, baik yang bernaung di bawah Balai Syura Orang Inong Aceh, Balai-Balai Inong, dan juga para alim ulama, para pimpinan partai politik, para tenaga ahli pemerintah Kota Banda Aceh, para pimpinan perbankan, para pengusaha, dan juga Ketua KNPI Kota Banda Aceh, perwakilan LSM, Ormas, OKP, akademisi, para imam mukim, tuhapet, gampung, dan juga rekan-rekan pers, baik media cetak, media elektronik, dan juga Bapak Anwar Fauzi beserta seluruh tim yang datang dari Jakarta. Ada Bapak Rayan Tarmizi, Ibu Rara, Kakanda Inayati Sa'aduddin, kemudian juga ada Liza Aulia, Ika, Rahmi, kemudian Jul yang telah mengisi acara tadi, para ustazah, para da'i da'iyah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Malam ini tentu kita sangat bersyukur pada Allah karena dengan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga malam ini kita bisa berkumpul bersama di gedung sosial ini untuk mengikuti malam resepsi Hari Jadi Kota Banda Aceh 809 tahun. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita pohonkan kehadirat Allah SWT agar hendaknya disampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban manusia menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, sehingga terciptalah tamadun dunia yang damai, maju, modern, cerdas, dan saling menghargai sesama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah telah menganugerahkan kita semua begitu banyak kenikmatan. Setiap helaan nafas, setiap langkah yang kita jalani, setiap kedipan mata, setiap detak jantung adalah nikmat yang tak bernilai harganya. Nikmat ini adalah anugerah Allah SWT yang dengan anugerah itu kita diberikan kesehatan, rezeki, perlindungan, ilmu pengetahuan, dan persaudaraan. Begitu banyak. Bahkan kita tidak menyadari bahwa apa yang kita terima, setiap udara yang kita hirup adalah kenikmatan yang tidak akan kita dapatkan tanpa izin Allah SWT. Tentu jika kita melihat perjalanan Kota Banda Aceh saat musibah gempa bumi dan tsunami, kita menyadari betul Allah yang sebenarnya yang tengah memberikan kita sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru, memulai kehidupan yang lebih baik,
Dan musibah itu menjadikan kita orang-orang yang lebih kuat menghadapi cobaan. Tidak ada satupun dari kita saat musibah datang membayangkan hari-hari yang lebih baik dan berarti. Namun sekali lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmat. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itulah cara lain yang Allah tunjukkan untuk kita menyadari nikmat yang Allah berikan. Begitu luar biasanya saat ini kita bisa bangkit bersama pasca tsunami 9 tahun yang lalu, dan insya Allah sudah mencapai 10 tahun di Desember yang akan datang. Dan masa pasca tsunami, Allah mentakdirkan kita memiliki seorang wali kota yang dipilih oleh masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Mawardi Nurdin, almarhum Allahu yarham. Tentu menjadi pemimpin kita semua bagi Bapak Mawardi Nurdin. Setelah beliau tidak ada, baru kita bayangkan begitu luar biasa sosok Bapak Mawardi Nurdin ini. Beliau diberikan kepercayaan pasca tsunami menjadi pejabat wali kota, dan kemudian dengan dedikasi, dengan kemampuannya memimpin kota, kembali diberikan kepercayaan itu. Dan saya bersyukur Allah mentakdirkan bisa mendampingi almarhum menjadi wakil wali kota, yang waktu itu beliau meyakinkan saya bahwasanya saya akan punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk mendampingi Bapak Mawardi Nurdin. Awalnya saya mengatakan saya tidak mampu, tapi beliau meyakinkan insya Allah mampu, dan dengan izin suami saya tercinta, akhirnya pilihan kami bisa bersama-sama. Baru saya rasakan saya belajar mengenal sosok pemimpin yang luar biasa. Almarhum orang yang mengajarkan kita bagaimana bekerja keras, bagaimana tidak pernah pantang menyerah dalam kondisi apapun, dan bagaimana beliau bekerja selalu melihat seseorang itu bukan karena atas kedekatan, tapi karena profesionalitas, tidak melihat dari daerah dan sebagainya, dan selalu bicara apa adanya. Paling mudah menebak dan mengerti tingkah dan tanduk adalah bagaimana jika beliau senang, tidak senang, beliau sangat kritis, sehingga itu memberikan pendidikan yang sangat berharga dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Banda Aceh. Dan saya yakin karena kebaikan hatinya, karena keluhuran budinya, karena cita-cita mulianya, Allah juga memberikan pendamping-pendamping yang luar biasa, seperti Pak Sekda dan seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, para camat, para kecil, orang-orang tua kami yang tadi juga banyak sekali kita berikan penghargaan. Sebetulnya masih banyak yang pantas menerima penghargaan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Karena komunikasi yang begitu intens dengan para almarhum, sehingga almarhum mampu meyakinkan kita semua, masyarakat Kota Banda Aceh, dari pembebasan lahan, dari membangun kota. Ada kadang-kadang sisi keras yang beliau tunjukkan, ada sisi-sisi lembut yang beliau tidak pernah mengungkapkan, menunjukkan kemarahannya kepada kita semua. Dan pada malam ini, di hadapan keluarga, di hadapan anak-anak almarhum, tentu kami, saya, dan kita semua
sangat bersyukur, berterima kasih atas dedikasi kerja keras untuk membangun kota Banda Aceh pasca tsunami bukanlah hal mudah. Dan sampai dengan penghargaan dari dunia pun, kesempatan berada di PBB dan sebagainya. Dan beliau ahli komunikasi, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan tahun 2007 sampai dengan 2012, kami bersama-sama dengan dukungan semua pihak membangun kota ini. Alhamdulillah, kota Banda Aceh terlihat janji-janji yang telah disampaikan, membangun kota, melayani warga, itu terbukti dan terwujud. Dan kemudian kami maju kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota dengan mengusung cita-cita menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani. Saat kita mendeklarasikan itu dalam perjalanan, Allah memberikan ujian kasih sayangnya kepada almarhum Bapak Muhyiddin Nurdin. Kita melewati masa pengetesan kesehatan, alhamdulillah kita lulus, tapi dalam perjalanan ternyata Allah memberikan ujian dari seekor nyamuk, yaitu DBD, dan kemudian karena terlambat dan akhirnya itu terus berlangsung menjalar dengan penyakit-penyakit yang sangat kompleks. Tetapi dalam sakit pun tidak pernah kita melihat beliau merintih, beliau berkeluh kesah. Yang ada dalam pikirannya adalah bekerja, memberikan yang terbaik bagi warga kota Banda Aceh, menjalankan amanah yang Allah telah titipkan kepadanya. Dimanapun itu berada, baik sedang berobat di Singapura, maupun di Jakarta, maupun di kota Banda Aceh, yang ada dalam pikirannya setelah melewati masa penyembuhan kesehatan di rumah sakit, setelah itu pasti beliau akan telepon. Kalau berada di Jakarta, beliau pasti telepon saya. Beliau panggil saya nama, karena saya beda 20 tahun dan Ibunda Hamriah lah yang menjadi mak comblangnya ketika menikah dengan Ibu Nursanti. Jadi maka saya kecil-kecil selalu dibawakan coklat untuk lobi. Kemudian bersama dengan Bapak Azwar Abu Bakar. Sehingga ketika berdampingan itu usia yang begitu berjauh, rasanya sulit bagi saya. Ternyata karena sosok itu selalu memberikan bimbingan, akhirnya saya diterima dan saya bisa bekerja dengan beliau walaupun usia yang sangat berjarak jauh. Dan setiap teleponnya selalu mengatakan saya sedang di Kementerian A, saya sedang di Kementerian B, saya bertemu dengan si A, saya bertemu dengan si B, dan jika beliau menugaskan saya, pasti beliau selalu mengecek sedang di mana, siapa yang hadir, dan bagaimana hasilnya. Itulah pemimpin yang selalu punya tanggung jawab yang luar biasa. Maka tidak heran ketika beliau dipanggil oleh Allah, beliau kembali kepada Allah. Tangisan, doa oleh seluruh warga masyarakat kota Banda Aceh. Sebagaimana statement-statement yang telah disampaikan tadi. Ini insya Allah bisa mengantarkan almarhum bertemu dengan Allah dengan husnul khatimah. Kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Pastilah punya salah, khilaf, dan juga pastilah dia punya kebaikan di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Dan kita doakan bersama, insya Allah, dengan apa yang telah beliau bangun di kota ini.
Allah mengampuni segala dosa beliau. Allah menerima almarhum dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, terimalah segala amalnya. Tempatkanlah ia di sisimu dengan cinta dan rahmanmu, dan persatukanlah ia bersama barisan orang-orang yang soleh, bersama barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tentu hidup terus akan berjalan. Bagi kita, sahabat, teman, adik, kakak, anak, Allah hanya suruh kita berkabung hanya 3 hari. Tapi bagi istri harus menjalankan 4 bulan, 10 hari. Maka malam ini kita tidak bisa bersama-sama dengan istri beliau, Ibu Nur Santi Adnan, dan beliau menitip salam buat kita semua. Maka walaupun air mata ini masih terus mengalir setiap melihat, setiap mengenang, setiap menyampaikan tentang bagaimana mengenang kebersamaan dengan sosok Mawardi Nurdin, tapi bukan berarti kita harus bersedih dan tidak mampu bangkit untuk membangun kembali, menata kembali, kemudian melanjutkan apa-apa yang telah beliau amanahkan sampai dengan 2017 yang akan datang. Dan saya yakin dengan dukungan kita semua, dengan kebersamaan ini, dengan doa dari seluruh masyarakat, insya Allah mudah-mudahan impian mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani, impian bagaimana mewujudkan kota Banda Aceh yang memiliki peradaban tinggi, bertamadun, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW membangun kota Madinah, yaitu sebagaimana dituangkan dalam piagam Madinah. Insya Allah Islam jilid 2 akan bisa bangkit kembali melalui Banda Aceh yang kita cintai ini. Penegakan syariat Islam tidak akan menghalangi kita untuk maju dan bangkit. Justru dengan Islamlah masyarakat akan sejahtera. Justru dengan Islamlah peradaban, kebersamaan, bagaimana kita menjaga toleransi. Itu semua ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin orang yang mengatakan Islam tapi suka kepada hal-hal yang buruk. Karena perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Kita umat Islam, kita warga masyarakat Banda Aceh yang Allah titipkan, yang negara Republik Indonesia titipkan untuk bisa menegakkan syariat Islam secara kafah. Inilah upaya dan cita-cita kita bersama. Maka ini model, kita mencari bentuk, dan insya Allah setelah itu terwujud di setiap lini, maka akan menyebar ke seluruh Banda Aceh dan Islam kafah. Bagaimana yang kita cita-citakan itu bisa kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Maka saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak. Tadi penghargaan, katakanlah misalnya seperti Pak Adnan Pep-Pep, diurobun Pep-Pep saja. Tapi Pep-Pep ini kan makna. Orang yang tidak tahu tertib lalu lintas menjadi tahu. Pekerjaan yang mungkin dianggap sepele, ternyata dampaknya luar biasa. Tadi pedagang pasar di Penayung, ketika kita mengajak seluruh
pedagang untuk mengisi tempat